Ini kok kan ada gambarnya. Gitu. Oh, memang gitu. Oh. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu, bahwa Ibnu Umar kana yarmil jamratad dunya. Kana yarmi, kana, kalau setelah kana fi'il mudhari seperti yarmi, itu berarti merupakan sebuah pekerjaan rutin. Jadi rutin mengamalkan. Kalau kana, Assalamualaikum. fi'il mudhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Sehat ya. Ya, alhamdulillah sehat. Berkat doa semuanya. Alhamdulillah. Saya kira masih perlu istirahat ya, jadi belum ke sana. Alhamdulillah. Saya sudah dari Madura, Ustaz. Oh, Rabu kemarin datang, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu. Iya, alhamdulillah. Amin doanya Ustaz ya. Monggo ya. Iya. Ini sudah kita mulai sekarang. Alhamdulillah. Pengajian, ya. Masya Allah, alhamdulillah. Hadis nomor 317, Ustaz. Oh, enggak, ya. Iya. Jadi kalau setelah kana memakai fi'il mudhari, itu menunjukkan sebuah pekerjaan rutin. Jadi kana yarmil jamarotah, rutin melempar jamaroh. Itu. Jadi umpamanya kana yamsi, artinya rutin biasa berjalan kaki. Kana yajlisu, rutin biasa duduk. Itu maksudnya di sana. Ini menunjukkan sebuah perbuatan yang rutin dikerjakan. Ibnu Umar begitu, kana yarmil jamarota, rutin melempar al jamarotad dunya, jumroh yang paling dekat. Ad-dunya, jamroh yang paling dekat. Dikatakan jumroh paling dekat karena paling dekat kepada Masjid Khaif. Itu istilahnya juga disebut jumratul ula. Nih. Biasa melempar jumroh yang paling dekat, artinya jumratul ula, bisa hasoyatin dengan 7 kelikir. Yukab biru ala asari kulli hasotin. Yukab biru, dia bertakbir, baca bismillah Allahu akbar. Ala asari, artinya setelah. Ala atas, asari setelahnya. Nah, atau belakangnya. Setelah kulli hasotin, setiap lemparan batu tersebut. Lempar bismillah Allahu akbar. Lempar bismillah Allahu akbar. Lempar bismillah Allah. Jadi 7 kali. Jadi 7 takbiran. Setelah melempar 7 batu tersebut, summa kemudian yataqaddamu, maju ke depan. Maju ke depan. Summa yushilu. Kemudian yushilu. Datang ke tanah yang datar. Jadi di sana ada tanah datar.
di sebelahnya tempat melempar jamrah. Nah, asalnya yusilu dari kata-kata sahlun. Sahlun daerah yang datar. Jadi bukan bukit, bukan lembah. Itu sahlun as-sahlu. Dipindah kepada af'alah yuf'ilu. Ashala yushilu. Artinya liddukhuli fi syai'. Jadi masuk. Jadi ashala masuk, pergi ke tempat yang datar. Setelah itu. Nah, sama dengan asbahah masuk waktu subuh. Itu contohnya. Jadi liddukhuli fi syai' dipindah kepada af'alah yuf'ilu. Asbahah masuk waktu subuh. Amsa masuk waktu sore. Keananya. Jadi seperti itu. Jadi umpama kita masuk ke suatu tempat, jadi umpamanya masuk ke masjid, umpamanya asjadah. Asjadah masuk ke masjid. Itu maksudnya. Jadi dipindah kepada bab if'al istinaf. Jadi di sini ashalah yushilu. Summa yushilu kemudian masuk ke tempat yang datar di sana itu di sebelahnya. Fayaqumu lalu dia berdiri di sana. Berdiri fayastaqbilul qiblata lalu dia menghadap ke kiblat. Berdiri menghadap ke kiblat di tempat yang datar tersebut. Ini dekat Masjid Khaif ini. Di Mina itu dulu tempat mondok saya 10 bulan. Di Mina ada Darul Ziyafah, tempatnya para tamu Robitoh. Jadi kami ditaruh di situ, dekat dengan Masjid Khaif. Ya, kira-kira antara berapalah 200 meter mungkin dari tempat saya. Nah, terus sebelahnya Masjid Khaif itu Jumratul Dunya ini, Jumratul Ula. Nah, setelah di situ menghadap ke kiblat. Ketika menghadap kiblat, summa yad'u. Kemudian Ibnu Umar berdoa di situ. Doa apa saja disunatkan di sana selama-lamanya. Sampai lama doa sebanyak-banyaknya. Dianjurkan, disyariatkan. Apa saja ya didoakan. Tepat mustajab. Wa yarfa'u yadaihi dan dia mengangkat kedua tangannya. Dalam berdoa mengangkat kedua tangannya. Wa yaqumu dan berdiri Ibnu Umar tersebut tawilan lama. Berdiri lama, berdoa. Setelah itu terus langsung ke jumrah yang kedua. Jumratul Wusta. Summa yarmil wusta, kemudian ia melempar jumrah yang pertengahan, yang di tengah. Jumrah wusta. Summa ya'khudhu dzata shimali, kemudian ya'khudhu dia mengambil jalan dzata shimali ke arah kiri. Lalu ambil jalan ke arah kiri, bukan ke kanan. Jadi sebelah kiri. Di sana fayushilu, maka dia masuk ke daerah yang dataran juga, rata. Di Ashal di sana. Nah, ada juga. Wa yaqumu dan berdiri dia mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Jadi di sana juga menghadap kiblat. Ya. Summa yad'u, kemudian dia berdoa. Sana wa yarfa'u yadaihi dan mengangkat kedua tangannya. Wa yaqumu dan berdiri dia tawilan lama. Jadi pada waktu melempar jumrah ula, jumrah wusta, setelah melempar langsung pergi ke tempat yang datar di situ.
Karena daerah itu daerah kosong, semuanya banyak yang kumpul di situ dengan berdoa lama berdiri sampai lama. Setelah selesai terus menuju lagi ke jumroh yang terakhir. Ini berarti tanggal 11, 12, dan 13-nya. Jadi bukan jumroh yang jumratul aqabah tanggal 10-nya, bukan. Summa kemudian yarmi. Dia melempar jamratazatil aqabati, jumroh aqabah. Setelah itu melempar jumroh aqabah min batnil wadi, dari arah lembah nih. Jadi pusat lembah, jadi lembah. Jadi agak lembah. Nah, kalau di Jumratul Aqabah bukan dari atasnya, tapi dari lembahnya. Wa yaqifu wa la yaqifu indaha. Kalau di Jumratul Aqabah itu dia tidak berhenti. La yaqifu dan tidak berhenti. Jadi setelah melempar tidak berhenti, tidak pergi ke daerah dataran yang rata lagi, tidak berdoa lagi ketika itu kalau di Jumratul Aqabahnya, nah indah di Jumratul Aqabahnya, tapi summayan syarifu. Kemudian dia pulang. Nah, jadi pulang. Hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Itu kata Ibnu Umar. Hakadha demikianlah. Ra'aitu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, melakukannya. Jadi Ibnu Umar ini menceritakan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, dengan ucapan Ibnu Umar, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ini juga hadis marfu. Karena Ibnu Umar menceritakan apa yang dilakukan Rasulullah. Rawahul Bukhari. Al-ma'na al-ijmali, ramyul jamarati qurbatun ta'abbudiyatun. Melempar jumrah itu merupakan ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sirruha, rahasianya jamarat ini, imtithalur Rabbi Azza wa Jalla, melaksanakan perintah titah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan dipecahkan oleh akal, oleh otak, dipikir-pikir, tak gelem dapat. Nih, kadang-kadang otak itu membuat orang itu lambat untuk melakukan suatu ibadah. Kalau masih dipikir, dipecahkan otak, masuk akal apa enggak, masuk akal, akhirnya tidak akan cepat selesai. Tidak akan cepat pikir dan membenarkannya. Jadi tak ceper ke otak kade untuk dipecahkan. Ini. Tapi langsung. Ini. Makanya beliau itu mendapat titel as-siddiq. As-siddiq itu bukan as-sadiq. Siddiq ini wazan fi'il. Wazan fi'il itu artinya dia membawa sangat artinya. Siddiqun sangat benar dan sangat membenarkan. Jadi pindah kepada bab fi'il. Siddiq. Nah, makanya kalau cabai lombohnya, cabai itu disebut al-fulfulu hirrifun. Jadi hirrifun itu
Ya pedes awawan. Jadi fi'ilun itu lil mubalaghah. Nah, berbeda dengan saang. Saang pedes tapi tidak seperti fil. Tidak seperti. Jadi apapun nanti kalau menunjukkan arti yang sangat bisa dipindah kepada wazan fi'ilun. Nih, fi'ilun sangat. Jadi kalau umpama ada fi'ilun sangat hebat bekerjanya. Itu anunya. Jilisun artinya orang yang jago duduk. Itu anunya. Jilis. Nah, itu anunya. Jadi disitulah rahasia dari kandungan bahasa Arab. Imtithalur Rabbi Azza wa Jal wa hiya mawqifun yustajabu fiha du'a. Wa huwa adapun itu imtithalur Rabbi apa? Yaitu tempat ini, yaitu tempat jumrah, mauqifun suatu tempat. Wahia adapun jamarat itu mauqifun, yaitu suatu tempat. Yustajabu fiha du'a'u, yustajabu yang diistijabahi. Fiha di tempat itu, di tempat jamarat, ad-du'a'u, du'a. Jadi salah satu di antara tempat istijabah di Mekah, yaitu di Mina, di tempat jamarat sini. Wa tatanazzalu fihi ar-rahamatu. Ar-rahamat jamak dari rahmah. Rahmatun, rahmatani, rahamatun. Wa tatanazzalu dan turun fihi di tempat pelemparannya jamarat itu ar-rahmatu rahmatnya Allah. Walihada karena inilah syuri'at du'a'u disyariatkanlah ad-du'a ba'da ramyil jamarati setelah melempar jumrah al-ula yang pertama wa kadzalika tsaniyatu dan demikian pula jumrah yang kedua. Amma salisatu falam yushra' indaha du'a. Amma salisatu adapun jamrat yang ketiga yaitu di Jumratul Aqabah falam yushra' maka tidak disyariatkan indahu di tempat itu ad-du'a du'a. Alasannya apa? Imma lidiki makaniha. Boleh jadi karena sempit tempatnya. Au kalau tidak tafaulan biqabulid du'a is-sabiqih. Tafaulan karena rasa tafaul, optimis, besar harapan biqabulid du'a is-sabiqih dengan terkabulnya doa yang lalu di jumrah ula dan jumrah wusta. Atau tidak lagi karena isyaratan ilantiha il ibadah. Isyaratan merupakan suatu tanda ilantiha il ibadati pada selesainya ibadah. Itu alasannya di jumrah yang ketiga jumrah Aqabah tidak disyariatkan doa. At-tahlilul lafzi al-jamratud dunya al-qaribatu min masjidil khaifi. Yang dekat min masjidil khaifi dari masjid khaif. Ala asari kulli hasatin artinya ba'da kulli hasatin. Jadi ala asari itu artinya ba'da. Setelah setiap lemparan kerikil. Artinya summa yataqaddamu.
Summa yusilu artinya yaqsudus sahlah, menuju as-sahlah, daerah dataran, minal ardi, dari bumi. Wa huwal makanul ladzi lartifa'a fihi. Disebut as-sahlah, dataran tersebut, al-makanu artinya tempat, alladzi lartifa'ah, yang tidak tinggi, fihi, di tempat itu. Kemudian summa yad'u, doa antawilan, berdoa dengan doa yang lama, bimiqdari suratil Baqarah, dengan ukuran baca surat Al-Baqarah berdoanya. Lebih 1 juz ini. Lebih 1 juz. Iya, lebih 1 juz. Insyaallah. Wa yarfa'u yadayhi fid du'a. Jadi dalam berdoa tersebut Ibnu Abbas angkat kedua tangannya niru seperti Rasulullah. Wa yaqumu tawilan artinya warada takdiru hadzal qiyam, datanglah takdiru ukuran Cuma berdua kita ini. Hah? Nah ini. Ya, ya.
Bisa. Monggo bisa Kiai. Ya, bisa ya. Bisa, Ustaz. Nggih, Ya, sakit. ya. Tekan. Summayan shorifu, artinya summayan shorifu la yaqifu indaha. Artinya dia la yaqifu tidak berhenti indaha di jumratul aqabah, artinya langsung buyar dari ibadah jumrah. Fiqhul hadis. 1. Ar-ramyu bisab'i hasayatin likulli jamaratin. Lemparan itu dengan 7 kelikir untuk setiap jumrah. Jumrah ula 7 kelikir, jumlah wusta 7 kelikir, jumlah jumrah aqabah juga 7 kelikir. 2. At-takbiru inda kulli hasatin. Bertakbir untuk setiap lemparan kelikir. Bismillahi Allahu Akbar. Nih. Jadi masing-masing 7, karena 7 batu berarti 7 kali takbir. Ketiga, istiqbalul qiblati ba'dar ramyi lil jamarataini. Menghadap ke kiblat ba'dar ramyi setelah melempar, tapi lil jamrataini untuk 2 jumrah saja, yaitu al-asyura wal wusta. Jumrah kecil artinya jumrah ula, wal wusta dan jumrah yang kedua. 4. Ad-du'a'u indal jamrati syura wal wusta. Disyariatkan berdoa pada jumrah syura dan wusta, jumrah ula dan wusta. Yang kelima, raf'ul yadain inda du'a. Disyariatkan angkat kedua tangannya ketika berdoa. Selanjutnya, ar-ramyu fi ayyamit tasyrik. Melempar di hari-hari tasyrik itu waktunya ba'da zawal. Sesudahnya tergelincir matahari. Artinya masuk waktu zuhur. Yaitu al-jamratil ula, jumrah yang pertama, allati tali masjidal khaifi, yang setelahnya masjid khaif. Summal wusta, kemudian jumrah wusta. Summa jumratil aqabah, kemudian jumrah aqabah. Fattartibul mazkur syartun indal jumhur. Maka tartib tersebut diawali dari ula, wusta dan akhir dan aqabah. Syartun merupakan syarat sah amal perbuatan indal jumhur, menurut jumhur ulama. Dari antara 4 mazhab maksudnya ini. Falau quddima ba'duha ala ba'din a'adah. Andai kata quddima, didahulukan ba'duha sebagiannya ala ba'din atas yang lainnya a'adah, maka ia harus mengulang. Jadi jumrah dimulai jumrah wusta dulu umpamanya, terus ula, terus aqabah. Menurut jumhur itu tidak sah. Ini syarat. Kecuali menurut kecuali menurut sebagian ulama Hanafiyah. Al-Hanafiyah ini bukan Imam Hanafi, tapi ulamanya. Ulamanya di kalangan mazhab Hanafiyah. Ini waqtalafal Hanafiyah, beragam pendapat. Jadi bukan berselisih ini. Jadi karena kalau berselisih itu nanti akan menimbulkan sebuah akibat negatif atau karamalolo dekianku. Jadi istilahnya ikhtilaful ulama, keragaman pendapat ulama. Karena berbeda pendapat sesuai dengan penarikan kesimpulan dari ijtihad masing-masing, itu dalam Islam diperbolehkan. Sementara nantinya umpamanya atokar tidak boleh. Nih, tetap dibolehkan atokar. Ini jadi bukan perselisihan, karena perselisihan itu istilahnya merupakan sebuah
kata yang bisa menimbulkan hal negatif. Dalam Islam tidak boleh. Ikhtilafu ummati rahmah. Jadi keragaman pendapat dalam umat itu adalah merupakan rahmah. Wa kana fi man kana qablakum azaban wa halakan. Sedangkan untuk umat sebelum kamu, perselisihan ini, ikhtilaf itu halakan, merupakan sebuah kehancuran. Bagi kalian itu rahmah. Jadi kata-kata ikhtilaf itu disebut kata-kata yang mempunyai lebih dari satu arti. Ini bisa mempunyai arti perselisihan, artinya sama dengan khilaf. Kalau khilaf itu berselisih. Ikhtilaf bisa artinya berselisih, bisa juga artinya beragam, macam-macam. Seperti dalam Al-Quran, mukhtalifun alwanuha. Itu kan berselisih, tapi beragam. Alwanuha, warna-warni dari sebuah. Nah, jadi diibaratkan dengan sebuah kebun bisa indah apabila isi kebun itu terdiri dari beberapa macam warna bunga yang beragam berbeda-beda. Jadi Islam sama halnya dengan itu. Ini namanya. Waqtalafal hanafiyatu. Dan berbeda al-hanafiyatu, ulama mazhab Hanafi fi hukmihi, dalam hukumnya ini, hukum tertib. Waqtarahul Kamal Ibnul Humam annahu sunnah. Dan memilih kepada tertib itu Al-Kamal Ibnul Humam, Imam Al-Kamal bin Humam, itu dari golongan Hanafiyah, annahu sunnatun, bahwa tertib itu hanya sunnah, tidak menjadi syarat, artinya tidak wajib. Li'anna kulla jamratin, karena setiap lemparan batu itu qurbatun, yaitu suatu pendekatan diri kepada Allah atau ibadah binafsiha, dengan sendirinya yang berdiri sendiri. Ini fala yakunu ba'duha tabi'an lil akhar, maka tidak adalah ba'duha, sebagian di antara jumrah itu sebagiannya tidak mengikuti yang lainnya. Ini alasannya. Jadi berbeda pendapat seperti itu. Jumrah wusta ya sendiri-sendiri, jumrah aqabah sendiri-sendiri. Ini. Terus jumrah aqabah ya sendiri-sendiri. Mau dimulai dari yang mana saja ya silakan. Tidak ada kaitannya satu sama lain. Nah, ini kan masuk akal juga alasan seperti itu. Jadi wallahu a'lam semuanya. Ini, tapi kalau menurut jumhur sesuai dengan Rasulullah yang melaksanakannya dengan cara urut, maka dibuat syarat. Itu semuanya wallahu a'lam. Ini alasan daripada beliau di Imam Kamal bin Humam. Tanya ya. Iya. Kalau yang mulia ini segini apa segini? Bagaimana? Berdoa mengangkat. Bagaimana? Ini atau ini ya? Ini Rasulullah kalau mintanya kepada Allah sampai dalam keadaan tegang sangat sampai gini. Sampai ini pada. Seperti waktu istisqa Rasulullah sampai gini. Iya. Rasulullah. Jadi terserah kebutuhan dari hamba itu, mintanya kepada Allah seperti apa rasanya kebutuhannya. Itu ke sana anaknya. Ya. Jadi kalau seperti anaknya itu yang biasa saja itu lurus dengan dada. Ya. Gitu sudah. Jadi lebih lagi seorang itu lebih tegang lagi lah katanya. Ya. Itu anaknya. Dalam mengangkat tangan.
Allah malu kepada hambanya. Apabila hamba itu minta-minta kepada Allah dengan mengangkat tangan, kemudian oleh Allah dibiarkan tidak diberi apa-apa, tak terima. Malu katanya. Ibu Lumaram begitu. Jadi aku malu kepada hambaku, kepada aku meminta-minta kepada aku dan angkat tangan, kemudian dia pulang dengan membawa tangan hamba. Itu katanya. Namanya Allah. Kecuali itu kalau dari ulama Syafi'iyah, kitab-kitab Syafi'iyah, kecuali berdoa di dalam sholat selain kunut. Itu dalam mazhab Syafi'iyah ini. Kalau kunut berdoa dengan angkat tangan. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah. Jadi kalau berdoa apa saja dalam sholat, umpamanya kita sholat hajat, dalam sholat hajat kita berdoa apapun yang kita mohon kepada Allah, itu kita tanpa mengangkat tangan. Bahkan dibaca dalam sujud. Itu dalam waktu sholat hajat kita berdoa. Ini anunya. Mau bertanya Kiai? Iya apa ya? Iya, terkait dengan berdoa di dalam sujud tadi ya. Iya. Ini saya masih bingung tentang pendapat yang membolehkan secara mutlak jika doa itu dilafatkan di dalam sujud dengan syarat doa itu maksur dari Nabi. Sedangkan doa yang tidak maksur dalam artian doa yang kepentingan kita pribadi, maka dilarang untuk dilafatkan. Nah, ini sebenarnya bagaimana nih? Apakah sama-sama boleh dilafatkan atau bagaimana ketika di dalam sujud? Iya. Terutama sujud terakhir. Terima kasih, Yai. Iya. Ini Ustaz, itu kalau sholat fardu yang khilaf. Jadi kalau sholat sunnah itu bebas. Kalau sholat sunnah, kalau sholat fardu itu yang ulama itu berbeda pendapat. Jadi sebaiknya kita ambil yang maksur saja. Itu untuk sholat fardu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu anunya. Memang ada boleh-boleh saja. Ya, dasar dengan dasar anunya aksiru minad du'a fi sujud fa huwa qamirun ayyus saja balakum. Perbanyaklah berdoa dalam sujud karena doa sujud itu sangat pantas sekali untuk mudah diterima oleh Allah. Hanya sebagian di antara ulama yang itu menyatakan bahwa di selain sholat fardu itu anunya. Jadi kalau sholat sunnah bebas. Bahkan ketika dalam sholat sunnah itu kita bagi orang yang tidak tahu berdoa dengan bahasa Arab, dengan bahasanya sendiri langsung kepada Allah. Tapi sholat sunnah ini. Sholat sunnah. Iya, sholat sunnah. Iya, dalam sholat sunnah. Kalau sholat fardu tidak boleh. Jadi harus yang maksur. Kalau sholat fardu harus yang maksur, nggih. Yang maksur, ya. Yang tapi boleh dilafatkan, nggih. Boleh dilafatkan, ya. Boleh. Kalau yang tidak maksur mungkin di dalam hati begitu. Iya, betul. Ya, betul. Kalau sholat sunnah bebas. Sholat sunnah bebas. Iya, gitu. Iya, sholat sunnah. Nah, seperti dalam sholat qiyamul lail, dalam sholat hajat, dalam sholat istikharah itu. Iya, boleh. Itu adanya. Iya. Iya. Satu lagi ya, terkait dengan lempar jumroh itu yang sering jadi persoalan sekarang ini kan qobla sama ba'da zawal, ya. Iya. Bagaimana ini menyikapinya untuk yang qobla atau ba'da zawal ini?
Apakah Itu memang harus ba'da zawal? itu masalah hukum aulawiyah Ustaz. Jadi hukum keutamaan. Tambahan. Ya. Jadi seperti umpamanya Jumroh Aqabah yang tanggal 10 yang baru datang dari Arafah terus ke Mina. mana? Ya, terus ke mana? Muzdalifah, ya. Musdalifah. Ya, Muzdalifah terus ke Mina. Mina. Itu. Ya, itu paling utamanya duha tinggi sampai ke zawal. Sebelum zawal, sebelum zuhur. Sebelum zawal. Iya. Nggih. Boleh dilakukan setelah jam 12 malam. Tapi bagi mereka yang du'afa. Oh. Jadi yang du'afa boleh setelah jam 12 malam berangkat dari Muzdalifah menuju Mina. Sampai di Mina langsung boleh lempar jumroh. Atau masih mau menunggu nanti duha tinggi boleh. Tidak apa-apa. Itu. Atau umpamanya pada waktu itu tidak sempat, setelah zawal sampai sebelum terbenam matahari. Itu waktunya, iya. Jadi karena umpamanya terlalu berdesak-desakan, iya. karena kalau waktu duha, Jumratul Aqabah itu luar biasa tanggal 10-nya, sampai sering terjadi sebuah kejadian kan yang lalu. Iya. Okay. Ya, jadi untuk menghindar dari itu, ya, sampai zawal dilihat-lihat saja banyak apa enggak di sana masih berjejal-jejal apa enggak, boleh tidak apa-apa asalkan sebelum terbenam matahari. Matahari. Iya. Kalau yang tanggal 11, 12, 13 utamanya ba'da zawal. Umpama dilakukan sebelum zawal boleh-boleh saja sah. Hanya tidak mendapat hukum keutamaan yang lebih utama. Sahnya sah sampai sebelum terbenam matahari. Itu waktunya. Ya. Untuk yang tanggal 11, 12, 13 itu biasanya qobla zawal itu ba'da subuh nggih, Yai? Kalau anunya 11, 12 utamanya ba'da zawal, Ustaz. Nggih, yang utama. Zuhur. Setelah duhur. Kalau misalnya enggak ngambil yang utama, ya pokok dari ba'da pagi subuh itu gitulah. Ya ba'da subuh ya. Itu ya. Boleh. Ya. Boleh. Sampai nanti sebelum terbenam matahari. Sebelum terbenam matahari. Iya. Okay. Ya. Terima kasih ya. Ya, afwan Ustaz ya. Sudah ambil satu hadis dulu aja ya Ustaz ya. Nggih, ya, cukup gitu ya. Saja tuh ya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Jazakumullah hasanal jazaa ya. Wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fiikum ajma'in. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Sehat semua keluarga Ustaz. Alhamdulillah ya, sehat semua. Alhamdulillah ya. Ya sudah Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.